Penguasa Kuil Surgawi, Bab 471. Ketika Xiao Tians mengeluarkan benda ini, semua orang dengan cepat memasang penghalang isolasi di ruang konferensi. Menekan pengaruh benda ini, Xiao Tians menatap kristal hitam di depannya dan berkata, "Tetua Agung, aturlah peneliti ilmiah terkemuka dari Departemen Perang Tianxia untuk mengambil benda ini dan pergi ke industri Chaoge untuk mempelajarinya dan melihat apakah senjata di dunia dapat menangani hal ini." Menyebabkan kerusakan, Qin Wu mengangkat kelopak matanya dan bertanya, "Tians, senjata modern apa yang kamu bicarakan?" Xiao Tians berkata dengan suara yang dalam, "Reu, semua senjata panas, termasuk sangat panas senjata." "Apakah termasuk senjata panas ekstrim?" Qin Wu terus bertanya. Xiao Tians mengangguk dan berkata, "Baiklah, saya selalu merasa bahwa senjata paling ampuh di dunia saat ini, senjata panas terhebat, tidak akan berdampak fatal pada benda ini. Menurut perasaan saya, energi gelap semacam ini tidak ada artinya. Ada hubungannya dengan itu, energi yang dihasilkan oleh ledakan panas ekstrim sampai batas tertentu serupa. Baiklah, kalau begitu saya akan mengatur orang-orang saya dan melakukan yang terbaik untuk mempelajarinya. Kami akan mencoba untuk mendapatkan hasil dalam waktu sesingkat mungkin." Qin Wu mengangguk. Xiao Tians mengangguk dan melanjutkan, "Baiklah, rencana saya selanjutnya adalah agar kita terus mengumpulkan kekuatan. Sudah sulit untuk ditingkatkan di dunia ini, jadi tujuan saya berikutnya adalah mereka yang berada di domain Kaisar Sejati Dao. Penjaga aturan masih banyak domain Kaisar Dao sejati yang disegel di kamp penjaga. Temukan cara untuk membuka semuanya. Baiklah, kalau begitu mari kita hubungi kamp penjaga aturan secara terpisah." Qin Wu mengangguk. Kemudian, Xiao Tians dan Qin Wu serta yang lainnya terus mendiskusikan persiapan selanjutnya di ruang konferensi. Kali ini, bagaimanapun juga, ini adalah persiapan penuh untuk perang, tidak hanya di dalam Departemen Perang Tianxia, tetapi juga di medan perang di luar wilayah. Dan di dunia bagian barat. Situasi di daratan dan benua timur. Faktanya, tidak hanya Departemen Perang Tianxia yang memulai berbagai pengaturan, tetapi Departemen Perang di semua tingkatan di belahan dunia lain juga telah memulai pengaturan darurat. Kapal-kapal yang biasa mengarungi lautan kini hampir punah. Perbatasan semua pihak juga mulai diblokir. Bersiaplah untuk perang dengan seluruh kekuatanmu. Setelah beberapa jam rapat di pagi hari, semua orang beristirahat sejenak. Kristal energi hitam yang dikeluarkan Xiao Tians juga bisa disebut buah manusia Raja Dao Energi Gelap. Dia juga segera dikirim ke Yin Chaoge. Yin Chaoge memimpin sekelompok peneliti ilmiah terkemuka di dunia dan mulai menganalisisnya. Dan hampir ketika Yin Chaoge mendapatkan kristal energi hitam, senjata panas ekstrim mulai aktif di pangkalan senjata panas ekstrim jauh di gurun Departemen Perang Singa di benua tengah dunia. Di ruang konferensi Liberty City, Long Air yang sangat tua dan kelelahan melihat gambar di layar dan memberi perintah dalam hatinya yang kelelahan, "Luncurkan, Ha. Senjata panas pamungkas digunakan di tanah kita sendiri." Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Saat perintah Long Air dikeluarkan, senjata panas ekstrim dengan berat puluhan ton dan panjang lebih dari 10 meter bangkit dari silo dan ditembakkan ke arah Gunung Suci Departemen Perang Singa. Pada saat ini, semua pejabat senior di ruang konferensi tempur Departemen Perang Singa terdiam saat mereka melihat ekstrim Reu di layar. Tidak mungkin, sekarang Departemen Perang Singa, sisi Gunung Suci yang awalnya paling rahasia, telah menjadi markas kekuatan gelap. DCA mengumpulkan beberapa raja manusia dan puluhan ribu orang kuat di sana. Long Air tidak punya pilihan selain menahan rasa sakit dan menembakkan senjata yang sangat panas ke sana. Dan setelah Departemen Perang Singa bahkan menggunakan senjata yang sangat panas, semua kekuatan teratas di dunia terdiam. Semua kekuatan menunggu hasil dari ledakan senjata termal yang ekstrim. Waktu berlalu, dan segera setelah 10 menit, Gunung Suci Departemen Perang Singa berubah menjadi bola api besar di layar tampilan semua orang. Pada saat ini, seluruh benua tengah dunia dapat merasakan guncangan yang nyata. Setelah 100 tahun, senjata panas ekstrim yang dilarang keras digunakan oleh Departemen Perang terkemuka dunia dan kamp penjaga kekuasaan sekali lagi berada dalam kondisi ini. Dunia meledak. Ledakan berlanjut. Di layar, di kejauhan kaki Gunung Suci, tentara yang dikendalikan oleh energi gelap menjadi abu dalam sekejap mata. Bagaimanapun, senjata panas yang ekstrim masih memiliki efek tertentu. Ini adalah senjata paling merusak di dunia saat ini. Pada saat yang sama, beberapa orang memperhatikan Departemen Perang Singa, tetapi ada juga orang yang tidak memperhatikan sisi itu. Saat ini, seperti membunuh 3 orang dalam pertempuran rahasia. Setelah mereka bertiga meninggalkan Xia Jing di pagi hari, mereka menuju ke barat dan tiba di tempat di mana Akademi Seji berada. Setelah ketiga orang itu tiba di sana, Mo Qian memimpin sekelompok orang kuat dari Akademi Seji untuk membuka penghalang dan membawa ketiga orang itu masuk. Kemudian Mo Qian memimpin An Zanmi dan yang lainnya ke reruntuhan dinasti kekaisaran. Jauh di dalam reruntuhan yang tak ada habisnya, dia membuka pusaran hitam yang disegel oleh Akademi Seji. Kemudian, An, Zan, dan Mi melompat turun dari sana tanpa ragu-ragu. Menurut bimbingan Kaisar Pembantaian, Raja Surgawi Tiga Tiang dari Kuil Surgawi generasi pertama seharusnya menyerbu sarang kesengsaraan besar dinasti Kaisar pertama. An, Zan, dan Mi belum berkomunikasi dengan Mo Qianduo.
Mereka bertiga sekarang menjadi Raja Manusia setengah langkah teratas dalam kekuatan tempur. Jika mereka menyembunyikan sosok mereka dan tidak dengan sengaja melawan orang-orang kuat dari kekuatan gelap, bahaya mereka tidak akan terlalu tinggi. Tentu saja, saat mereka terus masuk lebih dalam, bahaya yang mereka hadapi pasti akan semakin tinggi. Departemen Perang Singa terpaksa menggunakan panas yang ekstrim, dan ketiga Raja Kuil Surga sekali lagi pergi jauh ke dunia gelap. Setelah Xiao Tianzi bertemu dengan Qin Wu dan yang lainnya di pagi hari, dia pergi mengunjungi Kong Chang yang tinggal di Xiajing. Para penjaga aturan juga mulai memperkuat saluran untuk menekan kekuatan gelap di 5 kutub dunia. Tang Yunyangxia dan para pejabat senior yang kembali dari kuil Tianshan terus mempersiapkan perang di medan perang di luar wilayah tersebut. Kelima dinasti juga bertemu untuk mempersiapkan. Tapi sekarang pun, situasi di dunia ini sudah menjadi sangat buruk. Perubahan tak terduga masih terjadi. Lokasi terjadinya kejadian pertama adalah di kawasan gurun pasir di bagian selatan benua barat dunia. Menyusul suara keras, pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya bergulung kembali dan segera memenuhi seluruh langit. Saat berikutnya, di kedalaman pasir kuning di langit, penghalang transparan yang tak terlihat muncul, dan segera retakan muncul di penghalang, dan kemudian aliran udara abu-abu yang dipenuhi energi kekerasan melonjak keluar dari celah di penghalang. Klik, klik, klik. Saat aliran udara abu-abu melonjak, semakin banyak retakan mulai muncul di penghalang. Akhirnya, setelah lebih dari 10 menit, penghalang tak terlihat itu benar-benar hancur. Ketika penghalang itu benar-benar hancur, seekor binatang Tao yang agung muncul di daerah gurun ini. Pada saat ini, ada sekelompok karavan unta jauh di tengah gurun pasir, berlari, berusaha mati-matian menjauh dari daerah terjadinya badai pasir, namun kemudian, terjadi sesuatu yang membuat takut karavan asing tersebut. Karena mereka melihat bahwa dari kedalaman badai pasir, binatang buas dengan aura kuat dan tubuh besar tiba-tiba muncul dan bergegas menuju mereka. Ratusan unta tercabik-cabik dalam sekejap, dan tak lama kemudian karavan semua manusia dan unta menghilang. Tetapi saat berikutnya, selusin binatang Tao setingkat kaisar melahap karavan tersebut. Tubuh mereka segera hancur berkeping-keping. Kemudian hantu sisa-sisa dinasti kekaisaran pada tahap awal Raja Manusia muncul di sini. Dunia ini, kita kembali. Gumam Kaisar Kenyan setingkat Raja Manusia, suaranya penuh kegembiraan. Dia tidak tahu kenapa, tapi penghalang yang menyegel alam kaisar sejati mereka tiba-tiba menghilang. Kemudian di gurun yang luas dan tak terbatas ini, satu demi satu Imperial Canian yang kejam, serta binatang Dao yang tak terhitung jumlahnya, mulai muncul, dan kemudian mereka bergegas menuju kota terdekat dengan gurun ini sebagai pusatnya. Dan ini hanyalah alam Dao pertama yang tiba-tiba terbuka. Segera, di belahan dunia lain, pintu masuk ke alam kaisar sejati mulai bermunculan di bumi. Baik itu benua barat atau benua timur, alam kaisar sejati sedang terbuka saat ini. Khususnya di benua barat dan bagian utara benua timur, jumlah domain Dao kaisar sejati yang dibuka adalah yang terbesar, dan sisa dinasti kekaisaran yang keluar darinya juga lebih kuat, dan terdapat lebih banyak Dao Beast. Dan tentu saja, di benua di dunia, terutama di sisi Departemen Perang Singa tempat dinasti kekaisaran pertama muncul dalam kehidupan ini. Meskipun alam Dao Kaisar sejati belum terbuka, situasi di sana menjadi semakin kacau dengan ledakan senjata panas yang ekstrim. Saat ini, tidak ada yang tahu alasan spesifiknya. Mungkin itu adalah reaksi berantai yang disebabkan oleh Departemen Perang Singa yang meledakkan senjata panas pamungkas. Namun, akibatnya adalah situasi yang sudah bergejolak menjadi lebih buruk lagi. Domain Kaisar sejati yang tersisa tidak dibuka satu persatu sesuai dengan rencana Kam penjaga aturan, tetapi semuanya dibuka secara instan. Bab 472. Di pusat komando Departemen Perang Singa Kota Liberty, Long-Air dan 6 Raja Manusia lainnya dari Departemen Perang Singa masih menatap dengan gugup ke layar lebar di depan mereka. Awalnya, di Departemen Perang Singa, kecuali 3 Raja Manusia yang dijatuhi hukuman kekuatan gelap, hanya ada 5 Raja Manusia yang tersisa di Departemen Perang Singa. Setelah Long-Air kembali, dia mengeluarkan mendiang Raja Manusia yang tersembunyi. Jadi saat ini, termasuk Long-Air, Departemen Perang Singa masih memiliki 7 Raja Manusia, dan yang terlemah adalah yang terkuat yang berada di puncak Raja Manusia jangka menengah, tetapi tidak ada Raja Manusia jangka menengah. Kita harus berhasil, kita harus. Mendiang Raja Manusia di sebelah Long-Air juga sudah sangat tua. Namanya Henry, hanya karena penguburan salju sebelumnya, Henry belum dipromosikan menjadi puncak Raja Manusia, setidaknya belum. Setelah Long-Air mendengar kata-kata Henry, wajahnya menjadi sangat serius. Dia melihat beberapa Raja Manusia yang tersisa di ruang konferensi dan merasa menyesal di dalam hatinya. Jika dia tidak memerintahkan penyerangan ke Tianxia ketika Departemen Perang Singa dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran. Maka hari ini, ketika mereka menghadapi malapetaka dinasti kekaisaran, mereka tidak akan merasa tidak nyaman. Tapi sudah terlambat, 4 manusia ahli tingkat raja telah berkumpul di pihak Xie, dan semakin banyak orang kuat dari kekuatan gelap. Setelah Long-Air kembali, bukan karena dia tidak memburu Xie, tapi Xie menyuruh Xie tidak menghadapinya secara langsung sama sekali, tetapi bersembunyi di kegelapan, terus-menerus mengikis orang-orang kuat di bawah Lion Warrior King. Inilah yang paling menyusahkan Long-Air, dan sisi Gunung Suci terkikis paling parah oleh Kaisar Jahat.
Tempat itu telah menjadi salah satu benteng pertahanan di Xie. Kakak, aku melakukan sesuatu yang salah. Aku seharusnya tidak mengambil tindakan terhadap Tianxia, kata Longer kepada Henry yang berdiri di sampingnya dengan nada penyesalan yang tak ada habisnya. Henry tersenyum masam, matanya sangat rumit, dan berkata kepada Long'er, tidak apa-apa, ini bencana bagi singa kita. Pada saat ini, Gunung Suci Departemen Perang Singa telah sepenuhnya berubah menjadi lautan api di bawah hantaman senjata yang sangat panas. Yizun, sekelompok orang kuat yang dikendalikan oleh erosi energi gelap, menjadi abu di bawah hantaman senjata panas yang ekstrim. Ledakan itu segera berlalu, tepat ketika semua orang di Departemen Perang Singa mengira semuanya telah berakhir. Namun, mereka menemukan bahwa masih ada 4 badan energi kuat yang muncul di layar pengawasan mereka. Wajah Henry tiba-tiba berubah dengan liar, dan dia menunjuk ke layar dan berteriak, tidak mungkin. Bagaimana mereka semua bisa menahan pukulan seni bela diri yang sangat panas? Ini sama sekali tidak mungkin. Henry baru saja selesai berbicara, dan segera di layar, di tengah ledakan, sosok di Xie berjubah hitam muncul, dan aura di tubuh di Xie bahkan lebih kuat pada saat ini, dan samar-samar mencapai tingkat manusia. Di tengah ledakan di Gunung Suci Departemen Perang Singa, bayangan momentum luar biasa terkondensasi di belakang di Xie. Pada bayangan besar di Xie, hisapan tak berujung keluar pada saat ini, dan batas samar yang tak terhitung jumlahnya keluar dihasilkan setelah ledakan Rewu diserap oleh bayangan aura besar Kaisar Xie. Terlihat dengan mata telanjang, aura di Xie menjadi lebih padat karena menyerap energi radiasi yang dihasilkan setelah ledakan. Momentum yang semula hanya mendekati puncak Raja Manusia kini telah benar-benar mencapai puncak Raja Manusia. Bas-bas, kemudian 3 orang kuat dari tahap awal Raja Manusia muncul di belakang di Xie. Mereka awalnya adalah Raja Manusia dari Departemen Perang Singa. Setelah dikendalikan oleh Di Xie, mereka juga dibawa ke Gunung Suci oleh Di Xie. Samping, pada saat ini, setelah 3 Raja Manusia tahap awal muncul, mereka juga mengikuti Di Xie untuk menyerap energi radiasi yang dihasilkan setelah ledakan. Saat mereka terus menyerapnya, aura mereka bertiga dengan cepat menjadi lebih kuat. Ia segera mencapai tahap tengah Raja Manusia. Adegan aneh ini membuat Long'er dan yang lainnya merasa mati rasa. Benda-benda tersebut ternyata dapat menyerap energi radiasi dan menguatkan dirinya. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah Tuhan ingin menghancurkan singa kita? Seorang Raja Manusia tingkat menengah yang kuat dari Departemen Perang Singa berkata dengan putus asa. Jika ini terus berlanjut, tidak akan ada cara untuk melawan. Pada saat ini, Long'er, yang duduk di kursi utama ruang konferensi, tiba-tiba berdiri, dengan ekspresi tekad di matanya, dan kemudian dia tiba-tiba menamparkan Henry ke dalam bayang-bayang takdir nasional di sebelah Liberty City. Promosikan, cobalah yang terbaik untuk menyerap kekayaan nasional, dan kamu akan dipromosikan sejauh yang kamu bisa. Lebih lama menoleh dan berteriak pada Henry. Jika ini terus berlanjut, pasti tidak akan berhasil. Departemen Perang Singa pasti akan hancur. Setelah Long'er mengatur Henry, dia berteriak keras kepada orang-orang yang tersisa, ikuti aku dan kejar Di Xie dengan seluruh kekuatanmu. Kejar mereka sampai mati, ayo pergi. Setelah Long'er selesai berbicara, dia bergoyang dan bergegas menuju Liberty City secepat mungkin. Kecepatan puncak Raja Manusia meningkat hingga ekstrim. Pada saat yang sama, di Liberty City, Di Xie dan 3 Raja Manusia di bawah komandonya masih menyerap energi radiasi yang dihasilkan setelah ledakan senjata termal yang ekstrim. Hanya saja efeknya tidak lagi sebaik dulu. Di tengah ledakan, di reruntuhan lautan api, Di Xie menarik napas dalam-dalam dan bergumam, saya akhirnya pulih, lalu saya akhirnya bisa memanggil orang-orang saya. Saat Di Xie berbicara, aura besar bayangan di belakangnya tiba-tiba menghantam tanah, dan pusaran udara hitam tiba-tiba muncul di tengah reruntuhan di bawah. Saat ini, terdapat ruang gelap di bawah pusaran hitam, dan jauh di dalam ruang gelap saat ini, terdapat ratusan peti mati besar, 90 di antaranya berukuran 7 meter dan 10 berukuran 10 meter. Pada saat ini, saat Di Xie membuka lorong, aura Kaisar Kegelapan mulai mengembun di 90 peti mati yang lebih kecil. Perlahan-lahan, sosok Raja Zunren tahap akhir yang mengesankan muncul di peti mati. Setelah mereka muncul, mereka mulai berlutut di hadapan Di Xie, temui rajaku. Mata Di Xie menyipit dan dia berkata, datanglah ke dunia ini dan bertarunglah denganku. Aku akan mulai membimbingmu sekarang. Setelah Di Xie selesai berbicara, dia menarik napas dalam-dalam dan mulai membimbing bawahannya. Saat Di Xie mulai membimbing, seorang kaisar gelap dengan aura kuat yang sepertinya sedang tidur di ruang lain mulai muncul di dunia nyata. Pada saat yang sama, Long'er memimpin 5 prajurit manusia tingkat raja dari Departemen Perang Singa, dan mereka juga bergegas menuju sisi ini dengan cepat. Kecepatannya sangat cepat. Hanya dalam beberapa menit, Long'er telah tiba di tepi Gunung Suci. Saat ini, Di Xie baru saja menerima 3 kaisar kegelapan. Merasakan kedatangan Long'er, Di Xie tidak bisa menahan cemberutnya. Dia kembali menatap Long'er, yang sudah sangat dekat dari sini, dan melihat pusaran gelap di bawah dengan sedikit keengganan, dan menghela nafas. Kekuatannya masih terlalu lemah, dan masih belum bisa mengembalikan tubuh aslinya. Bukan hanya tubuh aslinya,
tapi bahkan Kaisar Kegelapan di puncak Raja Manusia pun tidak bisa membawanya kembali. Di satu sisi, kekuatan klon ini terlalu lemah, dan di sisi lain, itu masih terlalu jauh. Pertanyaan, jika ini terjadi di tanah Tianxia, pasti akan jauh lebih sederhana dari ini. Ketika dia mengatakan ini, Dixie semakin mengerutkan kening dan bergumam dengan marah, mengapa, tempat di mana saya terbangun kali ini bukanlah Tianxia? Apa yang salah di sini? Bencana 3 generasi Kaisar Tianxia, yang ditempati oleh siapa? Apakah itu di Qiong atau di Yu? Sialan, tidak peduli siapa itu, kali ini aku dilahirkan lebih dulu, dan aku hanya bisa melahap dunia ini. Kalian, semua akan mati. Dixie menjadi galak dan mengerahkan kekuatan, dan segera 2 Kaisar Kegelapan dari tahap akhir Raja Manusia ditarik keluar olehnya. Dan setelah menarik 2 Kaisar Kegelapan lagi, aura Dixie sendiri langsung turun ke level Raja Manusia tahap akhir. Pusaran gelap juga menghilang. Di saat yang sama, tepat setelah Dixie selesai melakukan ini, Longer akhirnya tiba di sini bersama 5 Raja Manusia yang masih hidup dari Departemen Perang Singa, 1 Raja Manusia di puncak tahap akhir dan 4 Raja Manusia di puncak jangka menengah. Dixie, aku akan membunuhmu hari ini. Boom! Setelah Longer melihat Dixie dan 5 Kaisar Gelap Raja Manusia tahap akhir yang dipimpin oleh Dixie, hantu berukuran 7 kaki dari Raja Manusia. Matahari muncul di belakangnya. Tiba-tiba, mereka muncul dan menyerang 10 Raja Manusia di pihak Dixie, membunuh mereka. Ya, setelah Longer kembali dari alam Kaisar sejati, dia menerima lebih banyak berkah dari Departemen Perang Singa, dan banyak prajurit tingkat Raja dari Departemen Perang Singa meninggal dalam beberapa hari terakhir. Setelah kematian Raja Manusia dari Departemen Perang Singa, dalam arti tertentu, sisa Raja Manusia yang selamat dapat menerima lebih banyak berkah untuk nasib nasional. Oleh karena itu, pada saat ini, kekuatan tempur Longer yang sebenarnya 2 kali lebih kuat daripada saat dia berada di domain Kaisar sejati. Awalnya, Longer ingin mengambil tindakan perlahan saat menghadapi Kaisar Xie, tapi sekarang dia tidak bisa menundanya lagi. Dixie menjadi semakin tirani dan hampir mustahil untuk dibunuh. Dan sampai saat ini, Longer juga menemukan sesuatu, yaitu Kaisar Xie di depannya sepertinya bukan tubuh aslinya. Dalam beberapa hari terakhir, banyak orang kuat berkulit gelap telah mati di bawah pedang orang kuat dari Departemen Perang Singa. Pembangkit tenaga listrik gelap itu pada dasarnya memiliki kristal hitam di tubuhnya. Selama benda itu hancur, pembangkit tenaga listrik gelap itu akan hilang sepenuhnya dan berubah menjadi abu. Hal yang sama berlaku untuk orang-orang berkuasa yang telah diubah oleh energi gelap di dunia ini. Tapi Dixie tidak melakukannya, karena Longer telah menangkap Dixie sebelumnya ketika Yang Xia menyerang Gunung Suci Departemen Perang Singa. Pada saat itu, beberapa ahli tingkat raja dari Departemen Perang Singa secara alami mulai meneliti Dixie, dan sepertinya mereka tidak pernah membunuhnya. Tapi itu tidak bisa dibunuh. Setiap kali setelah membunuh Dixie akan mengembun kembali. Jadi pada saat ini, ketika memikirkan tentang bagaimana Dixie memanggil pembangkit tenaga listrik gelap melalui pusaran gelap tadi, Longer membenarkan kecurigaannya. Artinya, Dixie di depannya bukanlah tubuh aslinya. Tubuhnya seharusnya masih tertidur di dunia gelap di bawah. Dixie memandang Longer yang datang dengan amarah yang tak ada habisnya dan mencibir, lebih lama lagi, Departemen Perang Singamu pasti akan dihancurkan. Ini sudah pasti, kamu tidak bisa menang, kamu terlalu lemah. Dibandingkan dengan sejarah Tianxia 2 generasi kaisar terakhir telah datang, dan Anda tertinggal jauh. Kamu sangat kurang ajar, aku akan membunuh semua anak buahmu hari ini. Aura Longer menjadi semakin tirani. Dixie terus mencibir dengan jijik, oh, Pak Tua, hanya kamu. Bahkan jika wujud asliku tidak datang, kamu pasti akan dihancurkan. Ayo, bunuh dia bersama-sama. Dixie terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Longer beberapa hari yang lalu. Dia pada dasarnya menjauh dan tidak akan menghadapi Longer secara langsung untuk mempertahankan kekuatannya biaya yang besar. Kaisar Kegelapan dari periode selanjutnya Raja Zunren keluar, dan bersama dengan 3 Kaisar Kegelapan dari Departemen Perang Singa yang telah berlindung padanya sebelumnya, dia sekarang memiliki 9 ahli tingkat raja di sisinya. Adapun Longer, dia sangat kuat, Raja Manusia Puncak yang sebenarnya, satu-satunya Raja Manusia Puncak di dunia, dan dia juga memiliki 5 Raja Manusia di bawah komandonya, tetapi Dixie tidak takut sama sekali. Ide Dixie juga sangat sederhana. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Longer, dia bisa menggunakan nyawa 8 Raja Manusia di bawah komandonya untuk membunuh ke-5 Raja Manusia di bawah Longer. Jadi pada saat ini, keduanya telah membuat keputusan di dalam hati mereka. Tak satu pun dari mereka mundur lagi. Mereka berdua mengumpulkan kekuatan penuh dan menyerang satu sama lain. Hanya saja Dixie masih meremehkan tekad Longer untuk menjaga Departemen Perang Singa. Saat berikutnya, ketika 9 manusia ahli tingkat raja di sisi Dixie bergegas ke Longer tiba-tiba melihat dengan keras, dan kemudian bayangan matahari di belakangnya tiba-tiba menghantam Dixie dan yang lainnya di antara orang-orang. Longer sangat marah, dan kekuatan di tubuhnya terus melonjak menuju lingkaran cahaya matahari berukuran 7 kaki, dan kemudian dia berteriak, meledak untukku. Keputusan Longer yang tiba-tiba membuat Dixie tidak bisa bereaksi sejenak. Mulut Dixie terbuka lebar. Tepat ketika dia hendak memerintahkan mundur, lingkaran cahaya matahari Longer muncul di sekelilingnya.
Lalu ada ledakan keras, dan lingkaran matahari besar Long Air, dipenuhi aura matahari terik yang tak terhitung jumlahnya dan Tao Yun yang maskulin, tiba-tiba meledak. Tapi kali ini, yang berbeda dari ledakan senjata panas ekstrim sebelumnya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Manusia Kegelapan di sisi Kaisar Jahat mengalami kerusakan parah saat dihadapkan pada penghancuran diri dari hantu matahari. Dalam sekejap, tubuh Kaisar Kegelapan Raja Manusia tahap akhir yang baru saja dipanggil oleh Dixie menghilang ke udara tipis di bawah ledakan lingkaran cahaya matahari. Lalu datanglah patung kedua, patung ketiga, patung keempat. Adapun 3 prajurit manusia tingkat raja dari Departemen Perang Singa yang telah dikikis oleh Kaisar Xie sebelumnya, 2 di antaranya terbunuh oleh penghancuran diri Long Air pada saat ini. Dixie sendiri berlari sangat cepat. Saat Long Air meledakkan lingkaran cahaya matahari, dia sudah kehabisan. Jadi Dixie sendiri telah lolos dari bencana saat ini, namun hanya tersisa 2 orang terluka di sampingnya. Wajah Long Air sangat pucat, dan darah mengucur dari seluruh tubuhnya. Seluruh sosok itu, setelah lingkaran cahaya matahari meledak sendiri, mulai terhuyung-huyung di udara. Senior Long Air, 5 raja yang masih hidup dari Departemen Perang Singa sangat khawatir saat melihat apa yang dilakukan Long Air. Long Air adalah santo pelindung Departemen Perang Singa mereka, dan dia adalah orang yang beriman. Bunuh mereka, Long Air berteriak dengan darah muncrat dari mulutnya. Saat Long Air selesai berbicara, 5 prajurit manusia tingkat raja dari Departemen Perang Singa segera mulai membunuh 2 bawahan Zhong Chuang di Xie. Dengan 5 lawan 2, hasil pertempuran tidak perlu dikatakan lagi. Dalam sekejap, 2 raja manusia di bawah Kaisar Xie yang telah terluka parah sebelumnya diledakkan di tempat. Pada saat ini, Long Air juga tiba di depan Dixie yang terluka parah. Long Air memandang Dixie dengan kebencian yang tak ada habisnya di matanya. Dixie ingin melarikan diri, tetapi sisa kekuatan Raja Manusia Puncak Long Air masih ada. Di bawah blokade Ki Long Air yang tersisa, dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Karena dia tidak dapat melarikan diri, Dixie memandang Long Air dengan marah dan berteriak, "Long Air, kamu seharusnya menyadari bahwa aku bukan tubuh asliku, dan kamu tidak dapat membunuhku. Aturan telah dibuka, dan segera milikku tubuh asli akan membawamu dengan tentara, kami akan menghancurkan Departemen Perang Singamu. Kamu tidak dapat melarikan diri." Tapi saat berikutnya, sebelum Dixie selesai berbicara, Long Air mengulurkan tangan dan meledakkan kepala Dixie dengan 1 jari. Kemudian tubuh Dixie berubah menjadi abu dan menghilang. Pada titik ini, setelah Long Air membayar harga yang mahal, semua manusia prajurit tingkat raja di pihak Dixie dimusnahkan. Setelah Long Air melakukan semua ini, dia akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan mengangkat kepalanya dan mengeluarkan seteguk besar darah merah cerah. Kemudian seluruh orang itu jatuh langsung ke tanah. Saat tubuh Long Air jatuh ke bawah, dia layu dengan cepat. Rambut peraknya yang dulu cerah mulai layu dan rontok pada saat ini. Vitalitas dalam tubuhnya menghilang dengan cepat. Tapi Long Air tidak menyesal sedikit pun, Departemen Perang Singa, dia sudah membuat pengaturan terakhir. Dia percaya bahwa setelah kematiannya, Henry pasti bisa naik ke puncak jabatan Raja Manusia, dan kemudian melanjutkan perang dengan Departemen Perang Singa. Dan dia harus membunuh Dixie dan semua orang di sekitarnya. Bahkan saat ini, dia hanya bisa membunuh tubuh kental Dixie, karena hanya itu yang bisa dia lakukan sekarang. Long Air, yang terjatuh, dipenuhi dengan penyesalan, namun saat berikutnya, tubuhnya ditangkap oleh 5 raja manusia dari Departemen Perang Singa. Ketika 5 raja manusia dari Departemen Perang Singa ingin berbicara, namun, Long Air melambaikan tangannya kepada mereka dengan mata menyesal dan berkata, "Pergi ke Tianxia, minta maaf. Minta maaf, tolong, minta bantuan." Setelah Long Air selesai berbicara, dia menutup matanya, dan aura kematian di tubuhnya menjadi semakin banyak. Semakin tebal, bersambung.